mengenal apa itu geopark. Jadi sedikit saya ulangi ya. Jadi geopark itu merupakan sebuah kawasan geografis di mana ada situs-situs warisan geologi atau disebut dengan geosites yang menjadi bagian dari konsep perlindungan atau konservasi, dan juga ada edukasi atau pendidikan, dan juga ada prinsip pembangunan berkelanjutan di sana yang dipadu dalam konsep manajemen pembangunan kawasan secara berkelanjutan, di mana dalam geopark itu terdapat 3 unsur utama, yaitu geodiversity, biodiversity, dan juga cultural diversity. Jadi ada 3 unsur utama dari geopark ini ya. Dan tujuan dari geopark ini seperti di bawah ini, memuliakan warisan bumi dan mensejahterakan masyarakat. Nah, minggu lalu yang dalam tugas resume itu sudah saya sisipkan pertanyaan perbedaan mengenai geowisata dan juga geopark. Sebagian ada yang sudah menjawab dengan benar, tapi ada juga yang beberapa yang belum benar, berarti belum bisa memahami apa itu geowisata dan geopark ya. Nah, mungkin untuk lebih memahami apa perbedaan di antara keduanya. Nah, perbedaan antara geowisata dengan geopark itu sama saja atau mirip dengan perbedaan antara wisata desa dan desa wisata. Pasti teman-teman sudah pernah mendengar ya istilah desa wisata dan juga wisata desa ini. Nah, apa itu wisata desa? Perbedaannya di antara kedua ini adalah kalau wisata desa itu dia adalah jenis wisatanya. Sedangkan kalau desa wisata, dia adalah destinasinya atau tempat untuk melakukan aktivitas dari wisata desa ini. Sekali lagi, kalau wisata desa itu adalah jenis wisatanya atau aktivitas wisatanya. Sedangkan kalau desa wisata itu tempat untuk melakukan aktivitasnya atau destinasinya. Nah, begitu juga perbedaan antara geowisata dengan geopark. Jadi kalau jenis wisatanya itu adalah geowisata atau dalam bahasa Inggris disebut dengan geotourism. Sedangkan destinasinya atau tempat untuk melakukan aktivitas wisata ini itu ada 2. Bisa berupa kawasan geowisata, bisa berupa kawasan geopark. Apa perbedaan di antara kawasan geowisata dan juga geopark ini? Jadi geopark ini bisa dikatakan dia satu tingkat di atas geowisata, kawasan geowisata. Jadi kalau kawasan geowisata minggu lalu kita sudah mengenal, kawasan geowisata ini dia adalah terdiri dari kawasan bentang alam yang sudah ditetapkan menjadi geoheritage. Itu bisa kawasan bentang alamnya bisa berupa kawasan kars, kawasan marine, atau pantai, sungai, goa, gunung api, dan sebagainya. Kemudian di sana juga ada prinsip konservasi atau pelestarian lingkungan, dan juga ada pemberdayaan masyarakat, di mana masyarakat sebagai pelaku utama dalam geowisata itu. Kemudian ada unsur edukasi, di mana wisatawan yang datang ke sana, ke kawasan geowisata ini, dia tidak hanya datang sekedar untuk bersenang-senang aja, tapi mereka wisatawan itu juga harus mendapatkan pengetahuan yang baru atau ilmu yang baru ketika mengunjungi kawasan geowisata. Kemudian kalau kawasan geopark ini sekali lagi adalah satu tingkat levelnya di atas kawasan geowisata. Jadi kalau ada tingkatannya tuh lah, paling bawah dia adalah kawasan wisata alam. Kemudian di atas kawasan wisata alam yang dimaksud di sini itu bisa berupa pantai, wisata sungai, dan sebagainya. Nah, kalau wisata sungai, wisata pantai itu ada unsur-unsur kelima ini, dia bisa naik tingkat menjadi kawasan geowisata. Nah, kawasan geowisata bisa naik tingkat menjadi kawasan geopark kalau dia memenuhi 3 unsur utama ini, yaitu kalau di dalamnya ada unsur biodiversity atau keragaman tentang alam, keragaman geologi. Kemudian kedua, unsur biodiversity atau keragaman biologi atau keanekaragaman flora dan fauna, keanekaragaman hayati, dan juga cultural diversity, keanekaragaman budaya. Nah, kalau tiga unsur ini ada pada suatu kawasan geowisata, dia bisa naik tingkat menjadi kawasan geopark. Jadi pahami ini ya. Jadi itu perbedaan antara kawasan geowisata dengan kawasan geopark. Dan sekaligus juga menjawab pertanyaan perbedaan antara wisata alam dengan kawasan geowisata. Itu perbedaannya sudah jelas ya, dari wisata alam, geowisata, dan juga geopark. Kemudian untuk geopark sendiri itu ada tingkatan juga. Yang pertama ada aspiring geopark. Jadi untuk geopark baru
dinamakan dengan Aspiring Geopark. Kemudian kedua ada geopark nasional. Nah ini kalau geopark nasional ini sudah diakui secara nasional menjadi sebuah geopark. Dan yang ketiga, yang paling atas itu adalah UNESCO Global Geopark. Nah, jadi dari geopark nasional itu bisa berubah naik tingkat menjadi UNESCO Global Geopark. Dan minggu lalu sudah saya kasihkan contoh melalui sebuah peta ya. Jadi di Indonesia itu ada sekitar 40 kawasan geowisata. Nah, dari 40 kawasan geowisata itu 20 diantaranya, kurang lebih 20 diantaranya itu sudah menjadi geopark nasional. Nah, di antara 20 geopark itu yang sudah menjadi kawasan geopark UNESCO itu baru 5, yaitu yang pertama Geopark Batur yang ada di Bali, kemudian Geopark Gunung Sewu di 3 kabupaten, yaitu di Gunung Kidul, Wonogiri, dan juga Pacitan. Kemudian ketiga Geopark Ciletuh yang ada di Jawa Barat, keempat Geopark Rinjani yang ada di Lombok, dan yang terakhir baru-baru ini itu di Geopark Caldera Toba di Sumatera Utara. Jadi kita memiliki 5 geopark yang sudah diakui dunia atau yang level internasional.